Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Nur Aliza. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semester 6 dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan inovasi. Apa sih teknologi dan informasi itu? Mari kita simak berikut ini. Baiklah, ada dua pendapat ahli terkait teknologi informasi dan inovasi. Yang pertama, menurut MC Kyon, teknologi informasi adalah suatu bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, menurut William dan Sayer, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologinya membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyampaikan informasi. Jadi, teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, informasi yang akurat, dan tepat waktu. Baik, selanjutnya adalah inovasi. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya. Jadi, innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention atau discovery. Berikut adalah perkembangan teknologi informasi. Yang pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai dengan 1920, perkembangan teknologi informasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan teknologi informasi. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan serangkaian terpadu pada tahun 1957. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21 sebagai abad ke-18 dicirikan sebagai revolusi industri. Dan bagaimana urgensinya dalam BK dan inovasinya seberapa penting dalam BK? Pada kenyataannya, layanan bimbingan konseling sampai saat ini belum dapat dikatakan materi, sehingga waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyampaikan materi bimbingan dan konseling. Dengan adanya urgen teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, maka di sini kita dapat menggunakan media teknologi informasi yang tersedia. Urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling menuntut konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat berikan layanan konseling kepada kliennya. Memanfaatkan teknologi informasi bagi seorang guru sudah semakin urgent tampaknya. Khusus bagi kita, seorang guru bimbingan konseling atau konselor, banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani konseling. Apa saja itu? Dalam aplikasinya teknologi dan informasi, ini lebih diarahkan untuk membantu konseling dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Pertama, ketika seorang konseling ingin melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Konseling lebih cepat mengakses semua informasi yang ada dan tidak harus melakukan proses konseling secara langsung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling memberikan dampak positif dan negatif. Apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi informasi? Dampak positifnya adalah yang pertama, kemajuan teknologi informasi memungkinkan pengembangan telekonferensi atau kelas yang berbasis teknologi dan tidak memerlukan pendidik dan peserta
peserta didik dalam satu ruangan. Yang kedua, teknologi informasi memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidik pusat. Nah, yang ketiga adalah informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Nah, yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar berkat adanya teknologi informasi. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran tumbuh berupa learning yang inovatif dan lebih memudahkan proses pendidikan. Nah, yang keenam, ini ada munculnya metode pembelajaran baru yang memungkinkan pendidik dan peserta didik menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan lebih mudah. Dengan bantuan teknologi informasi, pendidik bisa dengan mudah menerangkan materi pengetahuan, sedangkan peserta didiknya bisa belajar materi melalui bantuan teknologi abstrak. Nah, yang ketujuh, itu ada sistem pembelajaran yang tidak harus bertatap muka. Berkat kemajuan teknologi, tenaga pendidik tidak harus berdiri di depan kelas dan menerangkan materi di depan para peserta didik. Nah, proses pembelajaran bisa dilakukan melalui internet yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedelapan, baik tenaga pendidik maupun peserta didik jadi lebih tahu teknologi guna mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Hal ini akan turut memajukan kualitas pendidikan dari negara kita. Yang sembilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-10, teknologi informasi digunakan dalam mata pelajaran sekolah yang berbeda. Penggunaan ICT untuk simulasi dan pemodelan dalam sains dan matematika telah terbukti efektif karena memiliki perangkat lunak pengolah kata dan komunikasi atau email. Nah, dalam pengembangan bahasa dan kemampuan komunikasi siswa. Yang ke-11 adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi, terutama bila mereka juga memilikinya di rumah mereka. Dengan begitu, saat memakai teknologi di sekolah, mereka jadi lebih percaya diri. Dampak negatif. Nah, apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, sistem administrasi lembaga pendidikan yang bebas teknologi bisa berakibat fatal jika ada kecerobohan dalam penggunaannya. Yang kedua, memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena kemudahan akses ke data yang tersimpan sehingga menyebabkan orang melakukan kecurangan. Yang ketiga, teknologi cenderung membuat anak jadi berpikir pendek dan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat, sehingga bisa membuat aktivitas belajar menjadi terganggu. Nah, yang keempat adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Nah, jika kemampuan di bidang teknologi yang tinggi tidak dibarengi dengan moral yang seimbang, maka bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan pencurian data atau menerobos sistem keamanan perusahaan. Nah, yang kelima adalah teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan sehingga pemakaiannya jadi kurang efektif. Nah, terutama bila tujuannya masih belum jelas. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sebaiknya tetap dibatasi. Nah, yang keenam adalah terlalu mudahnya akses internet bisa menimbulkan penyalahgunaan manfaat teknologi. Misalnya, akses video porno saat berada di sekolahan. Nah, tentunya ini bisa mengakibatkan dampak buruk bagi yang mengaksesnya. Nah, bagaimana cara mencegah hal negatif dalam menggunakan teknologi informasi? Yang pertama, gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, jika masih di bawah umur, mintalah pendampingan dari orang tua. Yang ketiga, pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Yang keempat, sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Yang kelima, jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Nah, yang keenam, ketika bersosial media, utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Yang ketujuh, jangan mudah terpengaruh terhadap informasi yang provokatif. Ada 5 jenis teknologi informasi yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama adalah weblog sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Nah,
pertama itu ada chatting. Metode ini biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera, namun terhalang jarak dan waktu. Yang kedua adalah email. Email adalah surat elektronik sekarang menjadi tren karena media dianggap cepat dan terjaga privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hati kepada konselor. Nah, yang ketiga itu ada short message service atau SMS, adalah media yang paling digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang dibutuhkan. Nah, guna tersampaikannya pesan yang disampaikan dari siswa pada konselor maupun sebaliknya. Yang keempat adalah telepon. Nah, sama seperti chatting, media ini juga sering digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulai adanya teknologi video call, telepon biasa, yang dapat menampilkan ekspresi wajah seorang konseli dalam konseling. Nah, layanan apa aja yang diberikan dalam konselor kepada konselinya melalui media-media tersebut, seperti kita menyebarkan kuesioner kepada para konseli dengan menggunakan form, dan juga melakukan konseling individu melalui via Zoom, via Google Meet, dan via Google Classroom. Nah, dalam metode pembelajarannya kita melalui media ketiga tersebut. Nah, dengan demikian sebagai media teknologi informasi, kita dapat mengakses semuanya untuk melakukan proses konseling. Selanjutnya adalah komputer. Apa sih komputer? Komputer adalah, menurut Blismar tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, sedangkan menurut Sanders tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Nah, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Jadi, program komputer yang dapat dilakukan dalam bimbingan konseling adalah yang pertama, Microsoft PowerPoint. Nah, dapat dilakukan di media komputer. Kedua adalah video player, dan yang ketiga adalah beberapa media interaktif. Nah, selain itu ada beberapa pengolahan data seperti Microsoft Excel, Microsoft Access, dan Visual Basic. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.